Eh, untuk saya perkenalkan nama saya Mutia Sari. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang teks ceramah sebagai penyampai pesan. Ini ada di bab 3. Ya. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Ini tentang teks ceramah ya. Teks ceramah itu adalah teks yang berisi pemberitahuan suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan dengan orang banyak atau pendengar. Jadi itulah mulai dari itu. Perkenalkan, nama saya Mutia Sari. Ini dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang teks ceramah. Nah, ini dalam apa namanya, kalian tentunya tahu ya. Sudah kalian mungkin tidak ada ini. Mulai tadi ya. Ya, ini kita mulai dari pengertiannya ya, bahwa teks ceramah itu adalah teks yang berisi pemberitahuan suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak atau pendengar. Ya. Nah itu em, apa namanya pengertian dari teks ceramah. Nah selain pengertiannya ya bahwa ceramah itu ada ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri teks ceramah itu, ya ini kalau kita apa namanya eh, membuat suatu teks ya tentunya kita harus memperhatikan ciri-ciri. Di antaranya satu, ada sesuatu yang dijelaskan ya atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan pendengar. Jadi tentunya kalau tidak ada sesuatu yang dijelaskan untuk apa kita melakukan ceramah ya. Kemudian yang kedua disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap piawai pakar dalam bidang tertentu ya. Nah tentunya ya seseorang yang menyampaikan ceramah itu tentunya punya keahlian ya di bidang tertentu ya atau piawai atau pakar di bidang tertentu ya. Kemudian yang ketiga terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah setiap atau melakukan tindakan terhadap materi-materi yang disampaikan ya tentunya. Jadi nah ini ciri yang ketiga itu di dalam ceramah itu tentunya ada ajakan atau himbauan ya untuk dilakukan oleh apa namanya pendengar ya. Kemudian yang keempat berisi argumen yang menguatkan terjadi yang dibicarakan atau argumen untuk menguatkan topik maksudnya itu ya. Jadi berisi argumen itu pendapat yang disertai dengan alasan ya, kemudian ada pembuktian untuk menguatkan topik ya. Topik di mana topik tersebut itu disampaikan dalam ceramah. Kemudian yang kelima memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Tentunya ya dalam ceramah itu karena ceramah itu harus dapat apa namanya dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan tentunya harus disertai dengan fakta dan data ya supaya akurat supaya dapat dipercaya. Kemudian yang keenam terdapat komunikasi dua arah ya. Jadi yang terakhir itu terjadilah apa namanya istilahnya itu tanya jawab ya supaya pendengar ya memahami apa yang disampaikan oleh si penceramah ya. Jadi bisa bertanya ya supaya paham itu ciri-ciri dari teks ceramah. Kita lanjut ke langkah-langkah membuat teks ceramah. Jadi sebelum kita apa namanya membuat suatu
teks ceramah ya. Nah, ini tentunya kita harus memperhatikan langkah-langkahnya ya, supaya berkesinambungan ya antara pembuka, isi, dan penutup ya. Nah, ini kita mulai dari menentukan topik ya. Jadi maksud menentukan topik itu ya permasalahan yang apa namanya yang akan dibicarakan itu harus ditentukan terlebih dahulu ya. Supaya tidak meluber atau tidak meluas kemana-mana ya. Nah, ini tentunya ya topik itu dibuat apa namanya, spesifik mungkin ya, supaya apa namanya, tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian yang kedua merumuskan tujuan ceramah. Jadi kita harus tahu tujuan ceramah itu ke arah yang mana ya tujuannya itu. Itu harus dirumuskan terlebih dahulu supaya apa yang kita sampaikan atau ceramah yang kita buat itu apa namanya, tujuannya itu, eee tepat ya, tepat sasaran, ya. Kemudian yang ketiga menyusun kerangka ceramah. Jadi sebelum kita langsung membuat, apa namanya, teks ceramah itu buat dulu kerangkanya. Tujuannya itu untuk apa kita membuat kerangka, apa namanya, ceramah itu? Itu tujuannya itu untuk mempermudah, karena kerangka ceramah itu merupakan, apa namanya, tulisan mini ya, yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian yang keempat baru disusun ya, ceramah berdasarkan kerangka, disusun berdasarkan kerangka karena sudah dibuat kerangkanya, kemudian tinggal kita menggabungkan atau menyusun ya, kerangka-kerangka tersebut itu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu menyusun, ceramah secara utuh. Kalau sudah disusun ya, ceramah berdasarkan kerangkanya, maka dibuatlah ya, apa namanya, teks ceramah secara utuh. Itu langkah-langkah dalam membuat sebuah teks ceramah. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur, ya. Nah, ini kita sudah tahu bagaimana kita, apa namanya, kalau membuat sebuah teks ceramah itu memperhatikan ciri-cirinya, kemudian memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, ini tidak kalah pentingnya bahwa dalam, pembuatan teks ceramah itu harus memperhatikan strukturnya, ya. Struktur teks ceramah itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Nah, ini di dalam pembuka itu, terdiri dari atau ada bagian-bagiannya ya. Bagian pertama dalam pembuka itu terdiri dari salam pembuka, ya, kemudian ucapan, apa namanya, penghormatan, kemudian ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tentunya ya di dalam pembuka itu memperkenalkan topik yang akan disampaikan. Kemudian isi berupa apa namanya hal-hal penting ya. Nah, ini yang tentunya harus diuraikan. Nah, terakhir adalah penutup. Penutup itu berupa kesimpulan, bagian akhir dari, suatu apa namanya, tag yang kita buat. Nah, demikianlah ya, apa, struktur tag ceramah yang perlu diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Terus